84/2019. Akan nama saya Elvinia Aulia Asmarinda dengan NIM 2410843017. Perkenalkan nama saya Gibran Wasiwa, NIM 2410843029. Perkenalkan nama saya Dedi Sendia dengan nomor NIM 2410844001. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Juni Fikri, NIM saya 2410842003. Halo teman-teman, nama aku Hanifah Salsabila Rista dengan NIM 2410841013. Halo, kenalin aku Elvani Nusya Putri dengan NIM 2410843031. Halo, perkenalkan nama saya Adi Farihana dengan NIM 2410841015. Kenalin aku Yuni Firani dengan NIM 2410842021. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Asyifa Zara Putri dengan NIM 2410851009. Halo, aku Sylvia Nusara dengan NIM 2410842025. Halo guys, perkenalkan nama aku Chelni Trianedia dengan NIM 2410843037. Pak, kenapa Pak? Saya pusing deh mas. Yuk Pak, kita ke rumah sakit. Kenapa ini Pak? Oh, ada surat-suratnya? Oh iya, sebentar ya Pak. Tolong ibu, istri saya sakit bu. Oh, sakit? Sejak kapan Bu? Kemarin Bu. Oh, keluhannya apa? Ada surat-suratnya? Tidak, saya masih mau. Oh, ayo Bu, tapi ini dia sebentar ya Pak. Tolong ayo Bu. Guys, saya nggak tadi kok gitu ya? Iya, padahal Bapak yang lagi tadi kan. Iya. Iya Kak, ini nggak benar ini. Emang program PPJS sih lebih dianggap apa ya daripada padahal kan yang udah iya. Teman-teman sudah lihat kan, itu adalah contoh dari program BPJS yang kurang baik di negeri kita. Untuk itu kami dari kelompok 2 sedang merancang suatu program untuk menggantikan program lama yang kami beri nama PKT atau Program Kesehatan Terjamin. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang program PKT. Apa itu PKT? Yaitu program kesehatan terjamin yang akan kami rancang dengan prinsip POAC, yaitu Planning, Organizing, Actualing, dan Controlling. Selain itu, PKT juga menjadi salah satu contoh dari kelompok kami bagaimana manajemen itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam beberapa sektor. Salah satunya itu sektor kesehatan. Mungkin di sektor kesehatan banyak sekali permasalahan seperti pelayanan publik, mungkin hal yang lainnya yang akan mungkin diselesaikan lewat manajemen. Jadi itulah kenapa fungsi-fungsi PAC dan masih banyak lagi yang ada di manajemen itu berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di berbagai pelayanan yang ada di rumah sakit. Kami mau menjelaskan analisis tren dari program PKT yang sudah kami rancang. Yang pertama itu memiliki cakupan yang luas dan mencakup lapisan sosial. Maksudnya itu adalah di sini program ini itu sendiri berusaha untuk melakukan pemerataan kualitas rumah sakit baik itu di kota maupun di desa agar masyarakat itu mendapat kualitas yang sama sehingga tidak ada diskriminasi antara kesehatan kelas bawah dengan kesehatan kelas atas. Selanjutnya itu adalah mendapatkan dukungan dari pemerintah dan subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Di sini pemerintah juga mendukung program ini sendiri dengan memberikan subsidi kepada rakyat-rakyat tidak mampu agar menjamin kesehatan pada rakyat yang tidak bisa atau tidak mampu untuk membayar biaya kesehatan.
Selanjutnya itu adalah sistem pembayaran iuran yang mudah. Di sini program itu meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat dalam kesehatan. Untuk itu, masyarakat berusaha untuk mendapatkan iuran-iuran yang sistem pembayaran iuran yang mudah. Nah, program ini sendiri itu berusaha untuk meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat, agar masyarakat sendiri lebih mudah untuk memperoleh kualitas kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, analisis strength lainnya ada pada penyediaan layanan kesehatan seperti rawat inap, konsultasi dokter bedah, dokter spesialis, dan lain sebagainya. Lalu ada jaminan untuk seumur hidup. Sama halnya dengan BPJS, di sini PKT juga mengadakan uang iuran setiap bulannya yang akan menjamin kesehatan kita di masa depan. Lalu ada sistem pelayanan terpadu. Di sini maksudnya akses untuk mengakses PKT ini kita dapat menggunakannya di setiap daerah dan di setiap klinik kesehatan yang ada, baik di kota besar maupun di daerah-daerah terpencil. Weakness atau kekurangan dari BPJS. 1. Rujukan berjenjang. Peserta BPJS harus mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan sebelumnya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. 2. Batasan layanan dan tenaga medis. BPJS memiliki keterbatasan layanan seperti tidak bisa memilih dokter atau rumah sakit. Pasien yang berada di dalam kota lebih didahulukan daripada pasien yang berasal dari luar kota. 3. Keterbatasan dalam pelayanan penyakit tertentu. BPJS tidak menanggung beberapa jenis penyakit seperti penyakit gigi, penyakit yang disebabkan tindak pidana, perawatan kecantikan, dan perawatan gigi. 4. Perbedaan prioritas terhadap pasien umum dan pasien BPJS. Saat ini banyak rumah sakit yang mendahulukan pasien umum daripada pasien BPJS dengan alasan penanganan yang lebih rumit. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran terhadap penggunaan pelayanan kesehatan. Hasilnya yaitu peningkatan kesadaran ini perlu dalam pelayanan kesehatan, maksudnya semua yang terlibat dalam pelayanan kesehatan ini wajib meningkatkan pelayanannya tanpa perlu memandang apapun agar pasien yang dirawat juga merasa nyaman. Dan yang terakhir yaitu berpotensi menjadi program kerja yang berkelanjutan dalam pemerintahan. Hal ini diharapkan kepada seluruh program kerja yang kami buat karena dapat memberikan kontribusi dalam pemerintahan. Jadi di sini kami telah menganalisis beberapa ancaman yang didapatkan oleh program kesehatan tersebut atau yang dikenal dengan BPJS. Yang pertama ada ketidakpuasan publik terhadap pelayanan yang dianggap tidak merata. Nah, ketidakpuasan ini muncul dikarenakan pasien BPJS sering dianggap menerima layanan yang lebih lambat atau kurang berkualitas dibandingkan dengan pasien non BPJS, meski tujuannya adalah layanan yang setara. Lalu yang kedua ada diskriminasi terhadap kelas masyarakat. Diskriminasi ini mengacu pada perlakuan yang berbeda terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan status sosial, ekonomi, dan kelas mereka. Misalnya, masyarakat berpenghasilan rendah atau tinggal di daerah terpencil seringkali menerima layanan yang kurang memadai dibandingkan dengan masyarakat yang lebih kaya atau tinggal di kota besar. Diskriminasi ini memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi. Lalu yang terakhir ada kompetisi dari sektor swasta dalam BPJS. BPJS Kesehatan sendiri yang seperti kita tahu adalah program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Sedang kompetisi dengan sektor swasta terjadi ketika rumah sakit atau asuransi swasta menawarkan layanan kesehatan yang lebih cepat atau berkualitas lebih baik dibandingkan yang disediakan oleh BPJS. Hal ini dapat menimbulkan dilema dikarenakan BPJS sendiri dirancang untuk menjamin layanan kesehatan bagi semua warga. Tetapi beberapa warga memilih untuk membayar lebih mahal kepada swasta supaya mendapatkan layanan yang berkualitas. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai planning atau perencanaan dari program PKT yang telah kami rancang. Adapun program ini memiliki perencanaan utama yaitu menerapkan sistem yang adil dan merata terhadap keseluruhan sistem pelayanan kesehatan. Tadi teman-teman sudah lihat kan contoh dari bagaimana pelayanan kesehatan itu tidak dilakukan secara merata, di mana adanya diskriminasi yang lebih mendahulukan masyarakat yang memiliki di luar dari BPJS, teman-teman. Hal itu sebenarnya tidak menunjukkan sistem yang adil dan merata. Maka dari itu pada program kami kali ini, adil dan merata adalah perencanaan yang utama, teman-teman. Adapun di kelas-kelas BPJS itu memang diharuskan ada karena ekonomi setiap orang berbeda-beda, maka kelas-kelas tersebut dibutuhkan, teman-teman. Jadi sistem adil dan merata lah yang akan mencakup keseluruhan itu, di mana yang akan didahulukan dan diprioritaskan adalah masyarakat dengan kondisi yang lebih memprihatinkan, teman-teman, untuk dilakukan pelayanan. Jadi itu adalah perencanaan yang
utama yang akan dijalankan oleh PKT. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizing atau pengorganisasian. Di dalam pengorganisasian kita akan melakukan pembuatan sebuah tim yang bertujuan agar program berjalan dengan lancar serta baik daripada program-program sebelumnya. Serta kita melakukan kerjasama dengan banyak sektor yang relevan dengan hal-hal yang berbau kesehatan. Terus program seperti PKT harus mampu berinovasi dengan baik, misalnya dengan memperkenalkan teknologi terbaru dalam pelayanan kesehatan atau metode baru untuk menyapa masyarakat. Inovasi ini dapat berupa seperti digitalisasi pelayanan, telemedicine, atau kampanye kesehatan yang berbasis data. Ini saya akan menjelaskan tentang outbounding atau tindakan yang akan kami lakukan adalah melakukan pengenalan program dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program kesehatan terjamin. Sosialisasi tersebut akan menyampaikan tentang bagaimana cara kerja PKT dan apa-apa saja yang terdapat dalam PKT. PKT hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengobatan. Saya akan menjelaskan apa itu controlling. Controlling adalah badan yang bertugas untuk mempermudah program-program yang ada di PKT. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari program kerja yang kami buat. Semoga dapat dipahami. Bye-bye.